처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara untuk mengkonfigurasi routing statis, yang mana kita memerlukan dua router untuk proses konfigurasinya, serta dua kabelan yang akan kita gunakan selama proses konfigurasi. Untuk pemasangan kabelnya seperti pada gambar yang tertera. Setelah pemasangan kabel selesai, lanjut ke proses konfigurasi. Hal pertama yang dilakukan adalah memastikan PC yang akan digunakan untuk konfigurasi sudah mengunduh aplikasi Winbox, yang mana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang akan digunakan untuk proses konfigurasi nanti. Jika aplikasinya sudah ada, langsung saja masuk ke aplikasi tersebut. Setelah masuk di menu awal, pilih terlebih dahulu sistem, pilih reset konfigurasi. Setelah itu, masuk kembali ke menu awal, pilih sistem identity, ganti identity mikrotik menjadi Wi-Fi router untuk membedakan router 1 dan router 2. Setelah itu, pilih menu interface, double-klik Ether 1, ganti namanya menjadi Ether 1 strip Ethernet. Lalu apply OK. Setelah itu, double-klik WLAN 1, ganti namanya menjadi WLAN 1 hotspot. Pilih wireless, ganti mode menjadi average, channel width menjadi 20 strip 40 MHz EC, dan bond menjadi 2 GHz strip BGN. Lalu kembali ke menu awal interface dan centang WLAN 1. Klik VLAN, tambah, isikan nama menjadi VLAN 1 siswa, VLAN ID-nya 10, dan interface-nya Ether 2. Masih di menu VLAN, klik tambah, VLAN 2 menjadi VLAN 2 guru. Untuk VLAN ID-nya isikan 20 dan interface-nya tetap Ether 2. Setelah itu pilih IP DHCP client, tambah, isikan internet, untuk interface-nya apply dan OK. Selanjutnya klik lagi IP DNS, isikan server menjadi 8.8.8.8. Centang allow remote dan apply OK. Setelah itu coba ping IP-nya di new terminal, yaitu ping 8.8.8.8. Jika sudah tampilan seperti ini, berarti tidak ada yang salah selama kita konfigurasi tadi. Selanjutnya klik IP, address, lalu klik tambah. Isikan IP untuk VLAN 1, VLAN 2, dan WLAN 1 hotspot. Pertama isikan dulu untuk VLAN 1, lalu apply OK. Selanjutnya isikan IP dari VLAN 2, dan seterusnya secara bergantian dengan cara yang sama. Setelah pengisian IP untuk VLAN 1 siswa, VLAN 2 guru, dan WLAN 1 hotspot selesai, lanjut ke klik menu IP DHCP server. Di bagian ini, pilih DHCP setup, isikan VLAN 1 siswa pada DHCP servernya. Lalu next, dan di bagian addresses to give out, ganti 2 menjadi 10 dan 254 menjadi 50. Setelah itu next sampai bagian terakhir.
Jika muncul tampilan seperti ini, klik saja OK. Lalu klik lagi DHCP Setup. Selanjutnya pilih VLAN 2 guru. Next dan ganti lagi addresses to give out-nya seperti yang kita lakukan pada VLAN 1 siswa tadi. Lalu next lagi seperti tadi. Terakhir, klik lagi DHCP Setup, pilih DHCP servernya VLAN 1 hotspot, dan yang lainnya lakukan seperti pada VLAN 1 siswa dan VLAN 2 guru tadi. Setelah itu, pilih menu wireless, pilih security profile, tambah, isikan name, ganti mode menjadi dynamic key, lalu centang WPA2 PSK dan isikan password yang kamu inginkan. Setelah itu, apply OK. Pergi ke menu Wi-Fi interface, double klik VLAN 1, ganti security profile menjadi nama yang kamu buat tadi. Lalu pergi ke menu IP hotspot, pilih server, klik hotspot setup, isikan hotspot interface-nya VLAN 1 hotspot, dan di bagian DNS name isikan alamat untuk hotspot kamu nanti. Kalau saya di sini yaitu zulfika.sch.id. Setelah itu next saja sampai halaman terakhirnya. Oke. Klik di hotspot tadi, pilih reset HTML. Oke. Lalu pergi ke menu user server, double klik hotspot tadi. Di bagian general isikan name. Dan syarat usernya itu bebas. Jangan lupa apply OK. Setelah itu klik tambah. Isikan namanya menjadi kepala sekolah. Dan untuk rate limitnya isikan 512. Pergi ke menu kue. Isikan none dan apply OK. Tambah lagi. Name-nya sekarang ganti menjadi guru. Dan untuk rate limitnya itu 256. Pergi lagi ke kue, isikan none, apply OK. Lalu lakukan hal yang sama pada name-nya yang siswa. Cuma rate limitnya adalah 128. Lalu apply OK. Pergi ke server profile, double klik hotspot yang kamu buat tadi di bagian login, hapus centang pada coki. Pilih menu user, klik hotspot tadi, dan isikan name serta passwordnya. Apply OK. Lalu klik tambah. Isikan passwordnya 123. Profilnya kepala sekolah, apply OK. Tambah lagi, isikan password 456. Dan profilnya itu untuk guru. Apply OK. Klik tambah lagi, isikan passwordnya 789 dan profilnya itu untuk siswa. Lalu apply OK. Setelah itu pergi ke menu file, perkecil layar, pilih file hotspot login HTML, seret keluar. Lalu klik kanan login tersebut, pilih open with dan notepad. Di bagian ini cari yang bacaannya please log out. Please log on to itu di blok, lalu ganti menjadi selamat datang di hotspot kamu. Kalau saya di sini yaitu selamat datang di hotspot Zulfika Anissa. Kalau kamu boleh bebas ya.
Setelah itu ganti size-nya menjadi 20. Sebenarnya di sini tuh bebas ya. Tapi saya pilih 20. Pilih file dan save. Close saja. Hapus yang file yang tadi lalu seret login ke tempat yang dihapus tadi. Itu untuk menyimpan hasil editan yang kita buat tadi. Lalu pilih IP, firewall, di bagian net klik tambah, ganti actionnya menjadi MySQRD, pergi ke menu general, isikan scan-nya SQRNet, dan out interface-nya Ether1 Internet, apply OK. Jika sudah, itu artinya proses konfigurasi pada router 1 kita telah selesai. Lalu lanjut ke proses konfigurasi untuk router 2. Pertama yang kita lakukan yaitu mengganti kabelnya terlebih dahulu, yaitu cabut kabel yang ada di port 3 router 1 tadi, pindahkan ke port 5 router 2. Jika sudah, masuk kembali ke aplikasi Winbox, lalu pilih System, Reset Configuration. Lalu masuk kembali ke aplikasi Winbox, di menu awal, pilih menu Bridge. Di Bridge, klik tambah, isikan name-nya menjadi Bridge 1 nama kamu. Kalau saya di sini Bridge 1 Vika saja, apply OK. Lalu pergi ke menu port di Bridge, klik tambah, dan isikan interface-nya Ether1. Lalu apply OK. Klik lagi tambah, isikan interface-nya lagi untuk Ether2. Apply OK. Tambah lagi interface-nya Ether3. Apply OK. Dan terakhir klik lagi tambah untuk interface Ether4. Apply OK lagi. Setelah itu pergi ke menu switch. Pilih VLAN, klik tambah. Tambahkan port menjadi 3 kolom. Pada kolom pertama itu Ether1, kolom kedua Ether2, dan kolom ketiga itu Ether3. Setelah itu ganti dulu VLAN ID-nya menjadi 10. Lalu apply OK. Selanjutnya klik tambah. VLAN ID isikan 20. Buat port menjadi 2 kolom. Kolom pertama Ether1 dan kolom kedua Ether4. Apply OK. Lalu pergi ke menu port di switch. Double klik yang Ether1. Isikan VLAN modenya secure dan VLAN header-nya add if missing. Setelah itu double klik Ether2. VLAN mode secure, VLAN header-nya itu always strip. Dan VLAN ID 10. Apply OK. Untuk Ether3 itu VLAN modenya tetap secure, VLAN header-nya tetap always strip, dan untuk VLAN ID juga 10. Sedangkan Ether4 itu VLAN modenya tetap secure, VLAN header-nya always strip, dan untuk VLAN ID 20. Jika sudah, berarti proses konfigurasinya sudah selesai. Untuk menguji jaringan, pindahkan kabel yang di port 5 ke port 4, 3, dan 2 untuk menguji jaringannya apakah stabil atau tidak. Pertama saya pindahkan dulu ke port 4. Jika tampilannya sudah berubah seperti ini, berarti jaringannya sudah terhubung ke PC kita. Selanjutnya kita ping IP dari salah satu IP yang kita masukkan tadi. Di sini saya coba ping yang IP-nya 192.168.60.1. Nah, kalau sudah repling berarti selanjutnya kita tes hotspot yang dibuat. Pergi ke hotspot, masuk ke hotspot yang akan kita hubungkan. Jika sudah, masukkan password yang kita buat tadi. Setelah masuk, itu akan otomatis pergi ke tempat login dari hotspotnya. Masukkan saja nama dan password yang telah kita buat tadi, lalu okekan. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah terhubung ke hotspot.